Iya, sering mimpi sih, sering mimpi di apa ya, kayak di gauli gitu loh. Mimpi lagi besok teh sama seminggu itu. Yang mengganggu di kos-kosan itu sejenis gundurwo sebenarnya. Gundurwo. Berarti kamu matanya merah berbulu. Tapi dia pegang, alah dipanjangin pula ituannya. Besar tak minta menyakitkan. sekarang bisa nggak Nek, nggak usah ngikutin aku lagi. Kenapa? Aku nggak mau diikutin nenek-nenek. Aura nenek-nenek. Aura nenek-nenek jelek. Pokoknya orang tua itu berperan penting banget dalam hidup aku. Suatu saat aku mencapai kesuksesan, aku bakal membahagiakan orang tuaku. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lutfi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan kolaborasi bersama artis baru. Ini artis dangdut yang sedang naik daun, ya. Namanya May Rihanna. Halo May, terima kasih ya sudah datang ke Mata Langit. Asik dan undangannya teh. Nah, May Rihanna ini ada dalam manajemennya Bang Saiful Jamil, manajernya Bang Samsul, ya. Bisa nggak dinyanyiin sedikit aja biar Sobat Mata Langit ingat lagunya yang mana sih gitu? Lagu Mantan single. Pengganggu. Iya boleh. Dikit-dikit kamu nanya, dikit-dikit kau bertanya, sekarang sama siapa? Lagi. Katanya tipis-tipis aja tadi. Refrennya gimana? Refrennya? Itu refrennya bukan? Iya. Oh itu refrennya. Oh ya. Oke, teman-teman. Itu lagu yang terakhir ya, yang terbaru. Iya, yang terbaru. Kalau mungkin ada satu lagu lagi yang sering dinyanyiin yang dianggap mungkin ini asik Favorit. nih lagunya nih. Ini saya lebih dominan sama yang lagu ini gitu. Walaupun bukan lagu sendiri ya. Oh, bukan lagu sendiri, iya. Ya, Apa yang lagu- paling sering dinyanyiin dan disukai? Kayak lagu ini, lagu-lagu lama gitu, kayak Gue Heboh gitu kan. Kayak laguku, lagu Eri Susan gitu. Boleh nyanyiin salah satu. Coba lagu Eri Susan saya dengar ibu. Ya. Ibu, nggak tahu. Muara Apa? Kasih Bunda. Muara Kasih Bunda. Oh, Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang. Apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang tersayang. baru teh nggak seperti Tete, suaranya udah udah. Nah terus kalau di Mata Langit ini kan kita sharing pengalaman di luar nalar. Nah, kira-kira apa nih yang mau dibagi nih sama Sobat Mata Langit, pengalaman yang di luar nalar itu? Ya sebenarnya ada sesuatu yang nggak pernah aku ceritain juga sama semua orang ya, jarang aku ceritain kecuali orang-orang yang terdekat banget gitu. Dulu sempat dulu kan aku tinggal di kos-kosan yang lengkap isi tempatnya gitu, fasilitasnya lengkap. Di Jakarta? Enggak, di kampung, masih di kampung waktu itu. Di mana kampungnya? Di Lubuk Linggau. Kalau aku aslinya Curug Bengkulu, tapi tempat nyari uangnya itu di Lubuk Linggau, nyanyi di situ gitu. Jadi 1 jam perjalanan, 1,5 jam perjalanan dari Lubuk Linggau, dari Curug ke Lubuk Linggau gitu. Jadi di situ teman-teman aku tuh yang di samping-samping rumahnya itu suka ini bilang kan, kalau dulu yang nempatin situ suka kena kesurupan gitu teh. Di belakang rumahnya itu ada pohon gede banget gitu. Terus suka malam-malam tuh aku suka bau wangi gitu, kayak bau, pernah juga bau buntang gitu, ngecium. Buntang itu apa? Kentang? Bukan, buntang itu kayak bangkai gitu. Kalau bahasa Bengkulu tuh buntang itu bangkai. Iya, jadi kadang-kadang ada bau-bau bangkai, terus kadang ada bau bunga gitu, wangi banget. Nah, di situ suka sering banget orang bilang ada ini orang kesurupan di situ kan, waktu yang sebelum aku nempatin gitu kan. Tapi aku nggak pernah kesurupan di situ teh. Jadi aku di sana itu yang anehnya itu jadi sering mimpi. Sering mimpi di apa ya, kayak di gauli gitu loh.
Jadi Oh, jadi kamu mimpi bercinta? dia bercinta gitu teh, tapi nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan orang itu gitu. Makhluk itu nggak kelihatan. Mimpi lagi besok teh sama seminggu itu. Berturut-turut. Ada yang suka sama aku, nggak suka gitu. Pada saat itu kamu nggak punya pacar? Nggak ada. Nggak ada yang deketin, malas deketin cowok? Malah ada yang mau sama aku yang nggak mau. Aku khawatir dia disukai makhluk halus. Nah itu sampai sekarang belum terungkap ya? Itu Enggak. apa? Kenapa seperti itu? Enggak terungkap. Tapi aku pernah nanya sama orang pinter ya, sama Pak Ustadz, itu jin. Katanya jin, tapi nggak tahu. Aku nggak ingin lagi gitu. Enggak, sosoknya nggak terlihat tapi rasanya bisa Iya, dinikmati. bisa gitu ya. dinikmati rasanya gitu. Nah terus habis itu kamu udah tidak tinggal di situ lagi. Nah pas sudah pindah, apakah makhluk itu masih ikut, masih datang ke mimpi? Enggak. Oh, berarti hanya pada saat di Iya, kos-kosan pas itu. di situ aja. Nggak pernah ngikut lagi, nggak. Udah lama banget nggak mimpi itu lagi, nggak pernah. Nah kalau hijrah ke Jakarta tuh tahun berapa? Baru setahun teh. Oh, baru setahun. Iya, pokoknya di Jakarta itu baru setahun. Pengalaman di luar nalar yang lain? Katanya sering mimpi ular dulu. Itu gimana? waktu di kampung. Oh, Sering waktu di banget. kampung. Gimana mimpinya? Sebelum ke Jakarta juga ada sekali mimpi ular, dikejar ular, gede banget, ular tuh putih. Gede banget. Kalau yang di Linggau itu aku mimpi ular, dikelilingi badan tuh semuanya kayak di pagar gitu. Di pagar tuh banyak banget ular teh. Samping kiri belakang ular semua, tapi warna hitam ularnya. Itu kan berkaitan dengan mimpi ya. Tapi kalau yang dirasakan di badan apa? Apakah merasa kadang suka berdebar-debar jantungnya? Iya. Oh iya. Terus susah tidur? Iya, kalau susah tidur sampai saat ini masih susah tidur. Kalau nggak dipaksain juga nggak bisa tidur gitu. Kadang dipaksain juga masih nggak bisa tidur, gelisah banget nggak bisa tidur gitu. Jadi gelisah. Sampai saat ini. Susah tidur, mimpi buruk, terus tadi katanya berat di pundaknya. Iya, kayak berat. Itu kapan tuh berat pundak? Apa pas nyampe sini atau? Nyampe sini berat banget, nggak tahu. Kayak berasa apa ya? Berasa energinya itu banget. Apa, berat banget energinya di sini. Nah, mimpi buruk, didatengin ular, berat, susah tidur, gelisah. Tapi kalau masalah karir nggak pernah ada gangguan ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak ada. Ya udah Panglima, mungkin udah saatnya disampaikan apa yang terlihat oleh Panglima secara mata batin terhadap Mei Rihana ini. Ya, memang kalau saya lihat di tubuh Mei ini ada sosok nenek-nenek yang pertama yang selalu seperti mengikuti ya. Itu terlihat sekali hitam, dia kayak lagi makan tembakau, itu terlihat saya. Nah yang kedua memang yang mengganggu di kos-kosan itu sejenis gundurwo sebenarnya. Nah, berarti kamu matanya disukai? merah berbulu, itu terlihat saya. Nah yang ketiga mengenai ular itu memang ada sosok ular seperti ular putih kayak ratu ular, tapi putih, berbaju putih. Apakah tapi sepertinya kayak apa ya, dia mengganggu nggak ya gitu? Kayaknya nggak mengganggu sih ya, saya lihat kayak dia seneng, suka gitu kayaknya. Yang kamu temuin itu dia mau nyaplok kamu apa enggak? Yang ular-ular? Kalau ular yang terakhir aku mimpi sebelum ke Jakarta itu warnanya putih. Nah itu ngapain? Itu ke kamu? ngejar. Oh, Aku lari gitu, ngejar terus gitu. Itu terlihat saya gitu, dan ada sosok kuda putih juga terlihat juga gitu. Kalau kuda Jadi putih lebih itu mengarah ke ini dari leluhur Mei. ibu gitu kayaknya, yang kuda putih itu. Kamu bilang katanya pernah ada orang pinter yang ngasih tahu kamu ada nenek-nenek yang ikut ya? Ya udah berapa orang. Kalau Panglima orang keempat mungkin yang ngomong. Ada nenek-nenek. Itu ada anak kecil juga satu, bocah perempuan yang terlihat saya, yang kayak megang-megang ini rok kayak ikut gitu. Ngintil, pegangin roknya. Itu juga terlihat gitu. Tapi kalau itu baik ya? Bagus sih kalau anak-anak mah nggak ada masalah. Iya sih, bikin orang disukain. Kamu tadi disukain orang gara-gara diikutin anak itu. Jadi yang pengen diketahui apa nih tentang ini semua? Aku pengen ada yang ganggu nggak di antara pengikut-pengikutnya gitu. Tapi tadi waktu pertama kali kamu nyampe, yang kamu duduk ngobrol, kamu bilang kamu berat tengkuknya, kamu begini-gini gitu kan. Itu saya ular itu gitu, dia kayak ngerasa
gelisah udah di sini kayak ngerasa nggak nyaman. Berarti yang nggak nyaman tuh sosok itu ya? Siluman ular itu. Tapi kayaknya itu kan ada 2 sosok nih, kalau yang putih itu kayaknya bagus. Tapi yang satu lagi nih yang masih kamu di sana kayaknya nih, yang kamu bilang banyak sekali di pagar rumah. Ular hitam. Ular hitam, ular kobra hitam. Beda kan? Beda. Ada 2 kali mimpi ya? Mimpi yang ular hitam kobra itu udah lama. Nah, mimpi yang ular putih itu yang ngejar aku itu pas mau aku ke Jakarta gitu. Ya. Berarti 2 kali sudah mimpi ular. Iya, 2 kali. Tapi Allah Akbar. Oke, Panglima sudah menarik makhluk yang kita bisa tanya-tanya. Ayo, Mei. Kita akan ungkap kisah kesana. Ya, sini duduk. Assalamualaikum. Kenapa kau pergi? Kenapa kau pergi ya? Kenapa kau pergi? Jangan-jangan ini yang di kos-kosan yang suka sama kamu. Kamu siapa? Nama tempatnya apa? Nama kotanya itu yang kamu Lubuk Linggau. Kamu dari Lubuk Linggau? Kamu pergi meninggalkan tempat itu. Kamu kosnya lama di situ dulu? Iya, sekitar satu tahun lah. Pergi meninggalkan gara-gara mau ke Jakarta? Enggak, mau pindah tempat lain. Oh, kamu bener yang tempat kosnya itu yang suka datangin ke mimpinya? Tertindih tubuh itu. Tertindih tubuh itu, maju. Tertindih maksudnya? Ya kan kamu kalau lagi di iniin kan tertindih. Iya. Terus? Kamu yang nindihin. Kamu suka sama Mei Rehana? Ini sosoknya bener. Coba tanya. Mana Kamu mau apa dari aku? wanita itu? Mana wanita itu? Siapa yang dimaksud? Mei. Siapa? Siapa? Nggak tahu. Wanita yang namanya ada huruf A-nya, yang kamu maksud itu siapa? Berdekatan dengan kamarmu. Teman kosmu berarti. Teman kosmu yang berdekatan dengan kamarmu ada nggak yang namanya A, perempuan? Coba ingat-ingat lagi. Itu kosnya tahun berapa sih? Konfirmasi. Ya. Apa ada? Ada 2. Yang mana yang dimaksud? Wanita join melihatku. Antara sama mana yang sensitif, yang pernah cerita? Aku ngeliat sosok gitu. Berarti iya. Ngomongnya gimana? Bilang serem banget kak, kesan ini gitu. Kalau nggak ada kakak gitu. Aku nggak berani sendiri gitu. Oh. Yang kamu maksud kenapa? Dapat Apa yang kau rasakan ketika aku memasuki ke dalam alammu? apa yang kamu rasakan katanya? Kamu kasih apa yang mainnya sama dia? Sebuah kehangatan melebihi pelukan manusia. Ngeri apa? Duh, dicintai genderuwo pula. Kamu namanya siapa? Karena bulu-buluku. Bulu-buluku. Bulu-bulumu kenapa? Menghangatkan. Menghangatkan, ya Allah. Del. Mei, terus hubungannya apa nih dengan nih yang kamu tanyakan tadi? Apa kamu ganggu juga? Karena dia melihatku dan melihat kami. Maksudnya emang sensitif, jadi sering melihat makhluk halus gitu ya? Anaknya? Iya. Terus kamu kok tanyain kenapa? Kamu masih ada komunikasi sama temanmu itu? Iya mas. Masih? Penyanyi juga dia? Oh, gimana? Sampaikan salam untuk Salam. dan Dari siapa ngomongnya? anak kecil itu. Anak kecil. Gadis kecil yang pernah terlihat olehnya. Di kos-kosan itu juga anak penunggu dari kos-kosan. Sampaikan saja salam itu untuknya. Iya, bilangnya gimana? Salam dari anak kecil. Dan gadis kecil itu. Namanya siapa? N. Nama anak kecilnya mengandung huruf N. Kalau nama kamu, namamu siapa? Nggak mau kasih tahu. Pohon besar itu tempat kami. Kamu tadi ceritakan ada pohon besar di belakang kosan. Rumah dia di situ. Tapi ditebang itu sama orang. Oh. Udah di Pohon rumahmu udah ditebang.
Mungkin gara-gara ditebang tuh kali dia Berkeliaran. berkeliaran ya. Apa itu? Lingkaran? Sesembahan? Sajen. Maksudnya Iya, gimana? memang suka ada yang naruh saja di situ. Di pohon itu? Iya, pas apa ya, ada yang sebelum aku nunggu gitu kan suka ini kan suka kerasukan gitu kan. Jadi makanya disajenin. Oh, jadi karena kos-kosan itu banyak yang dapat gangguan, maka dibuatlah sajian itu gitu. Emangnya yang bikin kerasukan itu siapa? Kamu bukan suka ganggu. Bangsa kami rumah kami mereka hancurkan. Oh, Apa teh? rumah kami mereka hancurkan. Kan ditebang. Iya, ditebang sama orang, nggak tahu itu siapa yang nebang. Nah, tapi setelah ditebang itu baru ada gangguan atau sebelum ditebang sudah ada gangguan? Setelah ditebang kali dia ada Oh. Wangian kami menyukai. Pak, sajiannya ada parfumnya. Wangian itu dupa kayak Oh, dupa. Ya ada dupa ya. Terus Terus kalau yang di kosan dulu, waktu di kosan itu suka bau bunga kembang-kembang, terus bau bangkai itu apa? Maksudnya apa? Bau bangkai. yang nyium hanya kamu atau teman-teman yang lain ada juga? aku yang nyium. Oh. Apa? Perempuan. wanita Heeh. dengan rambut yang terurai, bahkan ia pun memasuki tubuh manusia di saat kau mendatangi. Kamu bilang kan sebelum kamu datang banyak yang kesurupan. Salah satu yang nyurupin perempuan ini yang rambut terurai. Heeh. Tapi aku nggak pernah diliatin, temen aku yang diliatin di situ. Iya, dia siapa? Kenapa dia harus nyurupin penghuni situ? Kan ganggu itu. Itu tempat kami. Dia adalah penghuni pohon itu juga atau penghuni kos-kosan? Bagaimana belakang tempat itu? Coba gambarkan kos-kosanmu tuh gimana? Ada berapa kamar, terus belakangnya ada apanya? Sebelah dulu kamar, kosan tuh gede, pokoknya lengkap. Tuh Ada kan. berapa kamar itu? Ada kayak satu rumah gitu, kayak rumah klaser teh. Oh, jadi kayak pavilion-pavilion gitu? Iya, Oh. kayak rumah klaser gitu. Berarti deket kebun Lengkap. belakangnya? Kamar 2, temen aku di kamar yang belakang gitu. Oh, jadi satu rumah itu, nah tapi belakangnya apa? Taman, kebun? Kebon, nggak ada apa-apa belakangnya, itu pagar gitu, pagar. Cuman ada pohon gede dulu itu. Pohon gedenya di luar pagar apa di dalam di dalam pagar? pagar. Itu yang kamu maksud pohon gede itu? Belakang tempat itu. Belakangnya lagi apa? Belakangnya pagar? Bahkan temanmu pun mendengarkan lemparan pasir itu. Oh, aku sering dulu. Kamu juga dengar lemparan Sering, pasir? Bu. Ada suara lemparan sering. Berarti bukan yang dengar. Bukan, aku sering juga Nah, dengar itu apa suara itu? Lemparan pasir itu? batu, tapi teh bukan pasir, kayak batu tuk gitu. Itu siapa Kerjaan yang siapa lempar? itu? Apa cewek yang tadi atau siapa? Yang berada di sebuah dapur. Dapur. Ada di dapur. Jadi dia ada di dapur, lalu Kalau wanita itu hanya menebarkan bauan. menebarkan bau wangi. Nah, yang nyiram pasir yang kamu bilang di dapur itu apa wujudnya? Mewujudkan ekor binatang apapun. Pernah lihat binatang apa di kosan? Nggak ada. Seperti apa contohnya binatangnya? Kucing Kucing? Ada? berwarna hitam. Pernah lihat nggak kucing hitam? Pernah. Nah, ternyata itu kucing jadi-jadian. Lalu apa tugas dia apa? Kenapa ada di kosan? Dan anakku Kamu punya anak? Anaknya segede apa? Oh, udah gede. karena aku pun sama melakukan sebuah hubungan. Melakukan hubungan juga dia. Sama seperti Sama manusia, punya istri, punya suami gitu. Berarti kamu punya istri? Jika aku menyukai manusia, aku memasuki ke dalam alam mimpinya. Iya, kamu suka sama Mei. Lu, Dia selingkuh. iya, kamu selingkuh sama Mei. Kami bisa berbuat apapun, bisa mengubah nafsu. Walah, kok ngeri amat ini. Berarti kamu nggak peduli walaupun kamu nggak setia. Bahkan di saat kalian melakukan
Mandi. Kamu ngintip? Aku melihat Walah. kalian. Kosan cewek padahal itu. Menang banyak dia. Sosokmu kan genderuwo ya? Besar. Mm-mm. Aku mengetahui. Mengetahui apa? Anatomi tubuhnya. Ya kan dia ngintip kamu mandi. Bukan ngintip lagi, dia ngeliatin. Makanya udah bener kamu pindah, nggak usah di situ lagi. Terus kamu sedih ketika mainnya pindah. Temanmu merasakan di saat ia berada di dalam kamar mandi seakan-akan ada yang mengawasi. Dia juga cerita. Kamu pernah cerita juga kayak ditindih gitu kak, badan aku di sini di kamar ini. Gitu. Waduh, berarti kamu ngerjain banyak apa namanya penghuni kos-kosan situ, kurang ajar ya. Ngerjain cewek-cewek. Pun mempunyai rasa nafsu yang melebihi bangsa manusia. Cukup sekali aja, kamu jangan lagi disukai genderuwo. Amit-amit, auzubillah min dzalik. Kenikmatan melebihi para lelaki yang memberinya. Nah, oke, aku mau nanya, ketika dia kos di situ, kenapa dia nggak pernah punya hubungan sama cowok? Takkan pernah ada kenyamanan satu kecocokan. Gimana cara kerjamu kok bisa membuat dia nggak punya cowok? Memasuki badannya. Ke dalam hati Membisikkan apa? Seakan-akan ketidaknyamanan, seakan-akan terasa ketakutan dalam jiwa Kamu jah. jika bersama laki-laki itu. Gitu ya. Jadi hatimu tuh kayak galau sendiri gitu kalau mau ada cowok. Iya. Jadi dia yang memasuki hati kamu gitu. Tapi sekarang kamu nggak ngikut aku lagi kan? Kamu sekarang di mana? Aku tak mengikuti jika aku mengikuti kau sampai saat ini takkan ada laki-laki. Tanyakan kepada dirinya, banyak laki-laki menggodamu. Iya. Yalah cantik. Cantik, suaranya bagus. Terus gimana? Kamu apa namanya? Mau ditobatin nggak? Kamu agamanya apa? Punya agama? Apa kamu mau tetap di sana? Terserah aja deh. Yang penting jangan ganggu lagi. Akan terus menikmati. Yang penting jangan kamu, udah gitu aja. Udah. Nggak boleh kamu tobat aja, nggak boleh ganggu orang. Nggak boleh. Wanita yang bermalam yang memejamkan matanya di tanah itu akan merasakan Berarti siapapun yang tinggal di kosan itu ya? kehadiran kamu. Tapi wanita itu pun menikmati. Ya kan di bawah alam sadarnya lagi tidur, enggak? Saya kayak mimpi. Nggak Iya. tahu kalau itu genderuwo. Kalau tahu mau nggak? Gimana yang nggak bisa diganggu sama genderuwo? Misalnya nih ya, sebelum tidur berdoa dulu, pakai baju yang lengkap, itu kamu bisa ganggu nggak? Mana tahu itu dia lupa berdoa pas kamu tidur ya kan? Biar nggak diulangi lagi. Ini mau ngapain nih? Nunjukin apa? Astagfirullahaladzim, sampai ngangkang kayak gitu. Aku mau nanya dulu, yang bisa kamu ganggu itu yang nggak berdoa kan? Kalau yang berdoa bagaimana? Apa kamu bisa ganggu? Jika aku memberikan rahasia itu, takkan dapat ku melakukannya lagi. Udah tahu aku, berarti aku udah tahu. Yang nggak bisa kamu ganggu adalah yang berdoa sebelum tidur, ya kan? Apa yang kamu lupain kok? Asal kamu Ngapain itu? rencani jadi Astagfirullahaladzim. ingat terus. Dia pegang, alah, dipanjangin pula ituannya. Apa? Kamu bangga tuh kayak gitu? Besar tapi tak menyakitkan. Astagfirullah. Sangat tak menyakitkan. Tapi tidak menyakitkan barangmu yang besar. Dia ngegelian. Terus gimana? Yang kamu lakukan seperti apa? Mau ngapain ini? Coba.
Besar tapi tak banyak. Buset. Semua gitu. Astagfirullah. Akan mendapatkan dari laki-laki manapun. Bangga deh. Itu yang buat kamu bangga. Terus semua perempuan kamu kerjain. Tak ada satu obat pun. Oh, satu obat pun teh. Maksudnya gimana? Minum obat kuat gitu tetap nggak bisa dapat kenikmatan. Ada satu obat kecuali dari alatku. Astaga. Tidak ada satu obat pun kecuali dari alatku yang bisa buat kamu nikmat tuh cuma dia, kata dia. Amit ih. Nggak usah bilang jangan lagi, saya lagi. Tapi dapat membuat dada dan hatimu bergetar. Membuat dada dan hatimu bergetar. Kamu udah nggak bener nih, kamu tukang gangguin orang. Itu bagaimana kalau Tempat aja kamu, jangan ganggu orang lagi. Kamu berdosa. Aku selalu ingin berbagi. berbagi? Iya, itu perbuatan berbagi nggak dosa. boleh, itu dosa. Kamu tanpa izin seorang orang itu juga nggak suka sama kamu. Karena itu dosa, itu suatu yang disodokan akan berasa. Itulah dosa. Kurang ajar. Dosa itu singkatan sesuatu yang disodokan akan berasa. Itu namanya dosa. Astagfirullah. Dorong saja gitu maksudnya, dosa. Kok bisa ya setan nyarang kalimat kayak gitu ya? Astagfirullah. Dorong saja kata dia dosa mah. Sesuatu yang didorong kata dia. Udah nggak konsen ditanya-tanya ini kayaknya. Muka ya, kurang ajar nih. So, kamu mau ngapain ini? Pentungan lo gedein, otak nggak lo gedein, nggak lo pakai. Iya kan? Udah terjawab berarti ya yang datengin kamu tuh genderuwo. Sepertiku akan selalu mengembarkan nafsunya. Makanya kalau ada manusia yang mengumbar hawa nafsu itu berarti teman kamu, ya kan? Ternyata emang suka begitu. Di mana-mana kelakuannya sama. Nindin orang, genderuwo itu begitu. Ini dan ini emang mengumbar hawa nafsu. Iya. Jika aku tak memasuki ke alam mimpinya, maka manusia itu akan merasakan berat seperti tertindih. Iya. Oh. Dia nindi gitu teh. Kayak sesak napas kamu. Kamu nggak coba auzubillah Iya, setan? baca. Susah. Astagfirullahaladzim. Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum, itu baca semua. Udah dibaca tapi tetap ditindih Iya. atau susah ngomongnya? Susah banget ngomongnya, terus kayak berat banget gitu. Iya. Astagfirullahaladzim, kayak berasa gitu teh. Tapi jika memasuki alam mimpinya, kau akan pasrah menikmati. Duh, mateng aku genderuwonya bangga ini gara-gara ceweknya pasrah. Udah sekarang udah selesai. Kamu mau ngapain sekarang? Udah ya, kamu udah ditawarin Bang Lima tobat, mau nggak? Mau tobat kamu? Masuk Islam mau tobat? Nanti dicariin jodoh. Jangan ganggu Nah, gitu. orang lagi, nanti cari jodoh. Jangan manusia yang diganggu, jodohnya yang sebangsamu. Oh. Yang nafsuan juga sama kayak kamu. Gawat nih. Kamu ganggu-ganggu manusia, perempuan-perempuan itu kan dosa kamu tuh. Dianya nggak sadar, kamu berarti mencuri itu. Ngelakuin tapi tanpa sepengetahuan. Kamu masuk Islam, nanti kamu dapat jodoh sebangsa kamu. Kamu nikah, kamu halal. Cariin yang nafsuan Bang Lima, dia maunya Ya itu nafsuan urusan gede. dia lah itu, iya kan? Nah, mau? Yang montok katanya. Astagfirullahaladzim. Yang kayak gimana? Coba bilang Bang Lima biar dicariin. Kayak Smei. Badannya juga gede gitu. Dan tidak Tidak apa? Tidak berpenyakit kulit. Ya. Yang mulus. Seleranya tinggi juga nih. Genderuwo. Aduh. Kamu nggak mau yang burik? di tempat itu banyak tiang hitam. Aduh. Dia nggak mau yang selakangnya hitam. Buset. Terlalu selektif gitu. Terus gampang itu, yang penting kamu ini dulu, tobat dulu ya. Ntar dicariin. Yang penting ciri-cirinya udah kamu kasih tahu.
Apalagi? Apa dia Panglima? Makanan itu Oh, minta makanan. Makanan Makanan apa? apa? Allahu Akbar. Astagfirullah. Lah kabur belum sempat diobatin. Makanan apa deh? Nunggu azan. Oke, kita akan lanjutkan untuk mengungkap kisah misteri dari Mary Hana melalui makhluk yang ada di badan Ismi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf, boleh tahu dengan siapa? Mungkin leluhurmu mungkin ya, kita tanya dulu. Cukuplah, sudah jauh jalanmu. Sejak kecil sudah berjuang. Senang sekali bernyanyi. Kamu suka nyanyi dari kecil? Sejak kecil. Kamu nyanyi dari kelas berapa? Dari kecil mau ikut-ikut lomba gitu. Perjuanganmu sudah terbentuk sejak kecil, nak. Atas kemauanmu sendiri. Orang tuamu nggak ada yang seorang penyanyi? Enggak ada. Kau berbeda dengan yang lain. Berapa bersaudara? 3. Hanya kamu yang suka nyanyi? Nomor? Pertama. Oh, Rindu mama kau cerah. Iya ini. masih ada. Masih. Tapi di kampung? Aku hanya memberitahukanmu tentang ular-ular yang mengikuti. Iya, ular yang ada warna hitam, ada warna putih. Iya, ular itu apa maksudnya? Dari mana Mbah. mereka itu? Apa manggilnya Mbah? Apa kau panggilan? panggil aku? Apa manggil nenek atau kakek? Nenek. Kalau di Bengkulu itu? Nenek. Ini Nenek ya? Nenek siapa namanya? Kalau Mbah kan Jawa, nggak mau dipanggil Nggak Mbah. dipanggil Mbah. I, mengandung huruf I. Itu nama nenek atau nama laki-laki itu? saya. Oh, nama nenek. Sama nenek. Nenekmu siapa namanya? Oh, yang perempuannya siapa? Suparmi. Nah itu, ada I-nya Tapi kan. orang Jawa. Ini benar dari nenek Suparmi. Aku bukan nenekmu. Oh, jadi ini siapa? Aku mau ikuti perjalananmu. Oh. Berarti kalau nenek aslinya dari Bengkulu. Bengkulu ya? Ya, Bukan dari jalur ayah atau ibunya, tapi dari leluhur Bengkulu. karena orang tuamu jauh-jauh berjuang ke tanahku. Kalau asli orang tua orang Jawa tapi merantau. Enggak, orang Jawa. Lahir di Curug. Tapi asli tanah Jawa. Iya, tapi kan tinggal di Bengkulu kan? Nah iya, di Curug. berarti merantau ya? Transmigrasi dulu. Karena pada waktu itu kau memasuki suatu rumah musik. Rumah musik. Karena pada saat kau di lubuk linggau itulah kau berkembang. Pemusik Sumatera. Maksudnya karirmu itu mulai berkembang itu di situ, Lubuk Linggau ya? Ya, Terus? maka itulah banyak pesaingmu. Oh. Dan di tempat itulah kau banyak menemukan orang-orang yang terlihat baik ternyata tidak. Maka ular-ular itu yang hitam itu petanda untukmu, nak, bahwa kau itu dalam pantauan mereka. Berarti kiriman yang hitam yang mengepung kamu itu. Tapi sekarang masih enggak? Sudah dengan kehidupannya karena kau sudah meninggalkan tempat itu. Kau sudah lepas dari Memang targetnya biar kamu nggak di ikatan sana. Biar kamu lepas dari ikatan mereka ya. kau yang putih. Kau impikan itu adalah sesungguhnya petanda baik bagimu. Kenapa? Gimana? Hitam dan putih itu bermakna. Gimana maknanya nenek? Hitam itu adalah sesuatu siasat dan kejahatan. Sedangkan putih adalah petanda bahwa akan ada sesuatu yang suci, sesuatu keberhasilan dan sesuatu cahaya. Penerangan kehidupanmu dimulai. Maka sebenarnya dia itu mengejarmu untuk menggiringmu ke suatu kesuksesan. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan untuk menekammu.
tetapi menggiringmu untuk sesuatu yang bersih dan Yang baik. sesuatu yang memang membawamu akan keberhasilan. Nah, ini benar melihat tadi bahwa dia tak mengganggu, benar itulah. Maafkan aku. Ya, Nek. Aku tak mengganggumu. Oh, ini Karena aku lihat kau itu benar-benar bersungguh berjuang untuk mengangkat keluargamu. ular putih itu. Nenek ini. Semata bukan untuk dirimu sahaja. Dia nih ya memperjuangkan keluarganya ya, Nek. Kau perjuangkan untuk dirimu dan keluargamu. Berniat untuk membahagiakan mereka dan juga untuk Iya, benar. menunjukkan aku bisa, Iya. bukan sekedar aku ini bergantung ke orang. Aku siap berjuang, aku sanggup atas kesanggupanku. Kesanggupanmu adalah mengeluarkan suara yang bagus. Hanya saja kau itu untuk bersungguh-sungguh kurang. Kau mudah untuk lelah. Iya. Gimana Aku kamu? semangat kadang. Gimana nasihatnya Karena untuk merasa Mei? Banyak. kau itu seperti sendiri berjuang. Banyak orang terkadang dia tu kau itu bisa sampai orang iri terhadapmu. Sekarang masih ada nggak yang orang yang iri sama aku? Nah, Akan ada sepanjang usiamu. Karena terus namanya orang Karena iri. tak mungkin hidup ini orang terus semua itu Baik. menyukaimu. Tidak. Pasti akan ada orang tak menyukaimu untuk menguji kesabaran juga. Keimananmu. Tak ada kehidupan di dunia ini semua orang menyukai kita. Tak ada yang tahu setiap isi hati manusia. tapi ada yang jahat nggak sama aku, Nek, di sini? Yang pengen menjatuhkan aku ada nggak, Nek? Ada Ciri-cirinya, Nek? perempuan Terus ciri-cirinya? lebih kecil darimu. Di kecil. Satu profesi, Satu profesi juga, Nek. Ya, persaingan. tapi tak perlu kau tajamkan lagi. Gak perlu dicari tahu lah ya. Penting periksa diri aja ya, gitu ya, Nek. Bagus kau senang sekali untuk menjaga kesihatan dirimu. Nah, fokus aja jaga kesehatan Kau itu. bergerak, bergoyang Senam. untuk sehat. Senam. Kamu udah suka senam? Oh, cocok kalau sama Ismi instruktur senam. Kau pandai kali bergoyang tu Oh gitu ya. untuk berolahraga. Nek, kalau yang ke kuda putih yang dilihat Panglima tuh siapa, Nek? Justru itu dia mau kau itu lebih baik. Kuda putih itu adalah di mana dari orang tuamu. Orang tua dari jalur ayah atau ibu? Ibu ya. Karena ibu aku pernah bisa juga apa? Kalau orang minta gitu kok bisa. Ahli spiritual. Maka itu kau berbeda. Maka aku tanyakan sejak awal adalah kau rindukan dengan ibumu. Rindu banget. Karena ibumu yang banyak berperan itu. Dan ibumu yang tangguh. Tanpa doa dia juga mungkin aku enggak. Justru kau itu diberikan api olehnya untuk selalu terbakar. Iya. Diberikan api. Maksudnya tuh di Semangat. semangat terus, Dimotivasi. kasih semangat supaya aku tuh udahlah pergi. Kau tak usah takut kepada orang-orang yang tak menyukai. Jadi kamu disupport untuk merantau. Kamu masih muda, carilah apa tujuan hidup kamu yang sebenarnya. Itu Terus disemangatin terus. Kamu pasti sukses dibilang. jangan pernah takut kau sendiri. Tapi aku rindu banget nih sama orang tua aku. Kamu lama nggak mudik? Oh iya, ada setahun 2 tahun. Belum Kan lah setahun. lama. Baru setahun. Kerinduan itu adalah tanda kebaikan di dalam diri. Kalau tak ada rindu, maka kau bukan anak yang baik. Justru rasa itulah yang menjadi berkah untukmu. Amin. Yang mana kau mengingat orang tuamu walaupun dimanapun kau berada. Selalu jadi beban pikiran teh. Didoakan aja, kirim doa terus. Kalau itu kau memperjuangkan orang tuamu, maka nanti orang tuamu lah yang akan memberkahimu. Amin. Iya betul itu. Kalau yang anak kecil siapa, Nek? Yang megangin bajunya? Gelendotan. Perempuan ya? Panglima. Anak kecil itu, dia itu dari batu yang kau duduki. Batu. Yang Kau pernah menduduki batu besar Di daerah mana? di perairan selatan. Oh, Pantai Selatan. Kau Pantai pernah?
Berkunjung ada. di mana? Di pantai itu, di Lewak Kidul. Oh, di Pelabuhan Ratu. Heeh. Di situ ada batu gede kan, duduk di situ. Terus ngapain? Foto. Oh Allah, itu di situ ya, Nek? Dia mengikutimu anak kecil tuh. Bukan itu janin aku dulu ya, Nek. Adapun itu pun kau pernah melakukan itu. Maka anak kecil yang mengikutimu menarik makhluk kecil itu untuk ikut denganmu. Oh. Supaya dia ada teman. Berarti ada 2 yang ngikutin dia, anak kecilnya. Maka hapuslah semua dengan kebaikanmu lebih baik lagi. Kalau kau ingin berhasil, gunakan cara yang baik. Dengan cara baik, maka akan Membawa kebaikan. selamanya membawamu dalam kebaikan. Amin. Sesuatu yang tidak baik sesaat dan hanya akan menjerumuskan. Yang lalu sudah berlalu. Nah, misalkan Kau yang sudah kehilangan janinmu ya keguguran 2 kali. 2 kali. karena kau pun tak bisa untuk menjaga. Kau harus berjuang dan bekerja. Iya benar. Mungkin karena terlalu Capek. capek, terlalu apa setiap hari kerja gitu kan dulu kan, jadi Maka tergoncang. ada 2 Padahal udah anak minum kecil susu. mengikutimu. Ada 2 anak kecil. Oh, dua-duanya itu apakah janinnya dia atau yang satu dari batu? Yang satu itu adalah pelambang di mana kau punya kehilangan janinmu. Oh, hanya perlambang ya. Satu itu Dari teman batu. dari sebuah batu itu. Anak kecil itulah yang akan tumbuh bersama masa depanmu. Dia akan menjaga ya, karena dia anak suci. kecil ada suatu rezeki dan Iya. kehidupan. Benarkah? Iya. Anak kecil itu akan terus hidup berkembang. Ada di mana tingkatan bayi, balita, anak-anak, Remaja, remaja, dewasa. dewasa, dan orang tua. Iya. Dia akan mendampingi Mei terus ya bayinya itu. Ya, itulah membuat kau menyenangkan. Terkadang Kalau kau diikuti anak kecil, bermain-main. bikin aura itu disukai orang gitu. Bersihkanlah dirimu. Dengan cara apa nih bersihkannya Nek? Maksudnya bersihkan diri dengan cara apa? Dengan cara kau bersungguh-sungguh kepada Tuhanmu. Karena Dialah yang memberikan segalanya untukmu. Tidak ada yang lainnya. Tapi misalkan dulu pernah, kamu kan suka belajar ilmu ya, datang untuk mencari pengasihan itu perlu dibersihkan nggak? Itulah aku katakan padamu, bersihkan. Oh iya. Tergantung dari apa? Keyakinanmu. Kalau kau berpegang teguh bahwasanya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kembali kepada Allah. Semua yang didatangkan oleh Allah maka akan kembali kepada Allah. Semua rezekimu, matimu, jodohmu, Allah yang memberikannya. Kedepannya gimana Nek? Itu untuk karirku Nek. Kira-kira bagus. Kalau kau bersungguh-sungguh maka kau mendapatkan hasil yang baik. amin. Amin. Doa orang Doa tua, orang tua. itu penting. Muliakan orang tuamu, maka hidupmu akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Percayalah perkataan. Tapi aku nggak pernah ngecewain orang tua aku nih. Orang tua aku bahagia kok. Apapun yang dia mau selalu aku turutin gitu. Itulah Nggak bagaimanapun pernah ngebantah. caranya muliakan orang tuamu. Jangan pernah berkata tidak terhadap orang tua, maka kau akan Bahagia. dimuliakan. Entah dari Amin. manapun jalannya. Karena keberhasilan, kesuksesan itu tergantung dari dirimu. Bukan dari orang lain. Kalau orang yang terdekat aku ada yang nggak suka nggak sama aku nih? Yang terdekat aku yang tinggal serumah sama aku gitu. Ada yang nggak suka nggak? Emang kamu tinggalnya di Di Priuk. kos-kosan? Ada nggak yang nggak suka? Yang di sekitar rumah, dekat-dekat rumah aku gitu. Yang di sini gitu maksudnya. Suka atau tidak tergantung dirimu. Karena begini, orang itu tergantung dari perangai kita. Ya. Kita dapatkah menjaga lisan kita? Betul itu. Dapatkah menjaga sikap kita?
Orang sebaik-baiknya orang, kalau kita sendiri tidak menjaganya, dia pasti akan tidak menyukaimu. Awalnya menyukai, tetapi lama-lama setelah mengetahui perilakumu, maka dia akan berubah menjadi membencimu. Iya. Yang awal membencimu, setelah mengetahui bahwa sesungguhnya kau itu sangatlah baik, maka ramah. dia akan lebih menyayangimu dari orang-orang yang lebih dulu menyayangimu. Ya, itu mah berlaku untuk semuanya tuh, memang harus gitu ya. Iya. Sekarang mereka terlihat baik-baik. Mm-mm. Maka jagalah pertemanan itu tergantung diri kita. Apa? Jaga ucapan kita, jaga sikap kita. Kita mau dibaikan orang lain, kita pun harus baik terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Ya gitu, ini ya nasihatnya. Karena kau sendiri orangnya itu baik Amin. sebenarnya, tetapi kau pun terkadang acuh. Cuek gitu, maksudnya acuh gimana? Kamu ngerasa nggak? Acuh gimana, Itu Nek? gimana nih? Acuh itu terserah kamu. Ini aku seperti itu. Aku tak mau memikirkan orang lain. Tetapi terkadang kau memikirkan sikap orang. Oh, jadi kayak sinkron antara yang diucapan dan di hati gitu, Nek? Oh, gitu. Kalau emang nggak mikirin ya nggak usah Jadi dimasukin lebih hati. banyak rasa khawatir di dalam diri. Kalau udah nggak mau mikirin ya udah. Suka atau tidak ya. Jangan khawatir lagi, udah gitu loh. Nanti bisa atau tidak? Bisa. Kau bisa melakukan apapun Ya, dengan keyakinanmu sendiri. Karena kau sudah memegang sesuatu yang memang kau sudah miliki. Sekarang bisa nggak Nek nggak usah ngikutin aku lagi? Siapa? Nenek. Kenapa? Aku nggak mau diikutin nenek-nenek. Aura nenek-nenek. Aura nenek-nenek jelek. Aku tahu kau akan membicarakan ini. Kau tahu tak? Kau katakan auraku jelek, tetapi kedewasaanku bisa menuntunmu Iya. di atas perjuanganmu juga. Iya. Jadi kelihatan lebih bijak. Kelihatan Padahal lebih- kau tahu perananmu itu dewasa sekali dalam menghadapi keluargamu. Dan bukan karena aku juga. Ada hal yang melingkari dari auramu. Apa itu? Ular hitam itulah Oh, itu. yang membelenggu dirimu. Aku akan pergi darimu. Tapi kau selesaikan semuanya sendiri kalau kau sudah sanggup kematangan dari dirimu. Maksudnya gimana? Oh, harus Iya, kamu bisa nggak Matangkan handle? jiwamu agar ragamu menjadi manis. Sebenarnya nenek ini banyak memberi masukan yang baik juga sih, walaupun tampangnya nenek-nenek gitu loh. Kan jadi kamu jadi bijaksana gitu. Gitu ya, Nek? Aku akan pergi karena sementara ini banyak juga orang yang memusuhimu. Jadi sebenarnya dia sedikit banyak membantu kamu loh. Kau tahu sendiri orang-orang itu. banyak banget yang aku suka. Mau ngejatuhin juga banyak. Ya namanya Padahal aku manusia. tuh penyanyi baru di sini gitu kan, yang nggak bagus-bagus banget gitu kan. Tapi banyak yang iri, banyak yang nggak suka, banyak yang mau ngejatuhin. Gitu. Kenapa gitu? Namanya manusia ya, Nek ya? Ya, karena sejak awal kau di sana, sebelum ke sini pun terjadi hal yang sama. Banyak persaingan di sana. Jadi terbawalah sampai sini. Dan sesuatu yang kau masukkan itu pun akan berdampak menjadi rasa iri terhadap dirinya. Karena mereka melihat kau itu Berbeda. adalah pesaingnya. Kau tahu maksudku? Ya. Imbas dari sesuatu yang kau masukkan agar kau menjadi unggulan, mereka pun yang menggunakannya pasti akan merasa kau Saingannya. itu saingan. Oh iya, yang pakai bukan hanya kamu, yang lain teman-teman pakai juga. Jadi makhluk-makhluknya itu pada berantem sendiri gitu, mereka yang bersaing. Karena apa? Tidak berdasarkan dengan keimanannya. Harusnya kalau manusia yang baik ketika melihat manusia yang satu berjaya dengan Sukses. Suksesan. dirinya sendiri, yaitu keahliannya, dia bangga. Iya. Senang. Tidak dengan rasa iri. Iya. Berarti bukan dirinya. Muliakan ibumu, maka kau akan dimuliakan dan dirimu. Amin.
Amin ya Allah. Terima kasih nak. Itu saja dari aku. Kasih Nek. Dan jaga ibadahmu. Bila kau menjaga ibadahmu, maka malaikat pun akan menjagamu. Tapi dia perlu dibersihkan sama Panglima nggak Nek? Itu tergantung yang membersihkannya. Dia mau, kalau dia tak mau bagaimana? Kaulah yang berbicara dengannya. Sesuatu tertutup dulunya. Padahal dia itu punya kemampuan di dalam dirinya. Kayak masih terbungkus ya, belum keluar semua ya. Siapa? Kamu? Punya kemampuan juga gitu. Iya, maksudnya kamu tuh punya potensi yang harusnya lebih besar dari ini, gitu. Tapi karena ada yang masih kebungkus ini, sehingga belum optimal gitu. Gitu ya Nek, kira-kira? Ya. Terus kamu Caranya gimana nih supaya bisa ini optimal gitu? Menurutmu bagaimana, aku tanyakan? Ya harus ini benar-benar taat kalau menurut aku. Ya Kalau tidak juga harus setiap saat kau taat. Tidak, maksudku setidaknya kau ingat, semua ada ini bukan dari kehebatanku. Semua ini bukan karena mereka yang hebat. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini darimu ya Allah. Ya Allah, aku ingin berjuang di jalan ini untukku dan keluargaku. Maka bimbing dan tuntunlah aku. Bismillah dulu sebelum dimulai, tetapi dengan niat baik. Kau menghibur orang. menghibur orang harus dari dirinya juga happy gitu ya? Ya, nanti akan ada sesuatu yang bisa kau petik dari kesabaranmu. Amin. Hasilnya, Amin. jalan yang terpenting dalam perjalananmu, jangan pernah memikirkan keburukan orang lain. Jangan pernah mencari tahu tentang kehidupan orang lain. Jangan pernah iri terhadap orang lain. Tetapi berjalanlah di atas dirimu sendiri dengan tujuan Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang untuk mencari rezeki di atas ridho-Mu ya Allah. Amin. Itu yang harus kau ingat. Walaupun ibadah kau diperbincangkan dengan dirimu begini begitu, biarkan orang. Diomongin cuek aja ya. Jangan, dan yang terpenting kau jangan menyakiti orang lain. Iya, iya, iya. Itu kuncinya pesan nenek. Kau bisa mendapatkan banyak nanti. Amin. Ingat itu tadi pesanku ketika kau berjalan. Iya. Kau masak sendiri semua bahan-bahan itu. Dan dimakan sendiri. Dan kau makan sendiri hasilnya. Tahu kan? Kalau kau pandai memasaknya, Hasilnya juga indah, enak. pasti akan nikmat kau masak. Tetapi bila kau tak pandai untuk membuatnya, jelas tak akan nikmat untuk kau makan. Itu sajalah nak. Iya, iya. Ada pertanyaan lagi? Udah ya, udah paham ya. Terima kasih ya Nek. Terima kasih Nek. Jadi nenek mau ikut dia terus atau mau pisah? Aku pun tak mengikutinya terus. Oh. Untuk apa aku mengikutinya terus-menerus? Sesekali doang datang. Dia nggak selalu ada. Yang kau lihat nenek tua itu bukan diriku. Yang kau lihat nenek tua orang-orang berbicarakan itu adalah ular hitam yang melingkari. Oh, yang hitam itu wujudnya nenek-nenek juga sama. Sampai kau dipagar agar kau tak bisa keluar dari lingkaran itu. Berarti Kayak dia dikepung. tak senang denganmu, supaya kau tak bisa maju lebih darinya. Itulah tandanya. Ya, ya. Sudah paham kau? Iya. Ya sudah kalau begitu Nek, terima kasih ya. Terima kasih ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Snake wabarakatuh. Legend nih. Waalaikumsalam. Nomor ular putih. Ya alhamdulillah terungkap Ya. sudah misteri kehidupan Mei Rihana yang selama ini ternyata diikuti oleh sosok ular putih itu dan ternyata dia baik. Terus tadi di antara mediumisasi mana yang paling berkesan? Iya, seneng diikutin yang itu tadi apa yang Nenek I ya? ular putih itu karena dia nggak ganggu, nenek-nenek itu juga dia banyak menyampaikan hal-hal yang baik gitu kan supaya kedepannya itu menjadi diri yang lebih baik lagi gitu. Itu aja hal yang menurut aku menjadi pelajaran agar aku tuh bisa lebih berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu. Iya betul itu. Terus pesannya lagi tadi
ini apa merawat orang tua meskipun Iya. tinggal berjauhan tetap harus Iya, Doa karena memang restu selama ibu. ini aku juga apa-apa juga ngomong sama orang tua. Orang tua aku yang paling utama untuk hidup aku gitu. Apapun yang terjadi di hidup aku tidak lupa untuk selalu mengucapkan kepada orang tua aku, tolong doain aku ya Ma gitu. Kemanapun aku pergi, Ma mau pergi ke sini, tolong doain aku ya, semoga aku sukses gitu. Pokoknya orang tua itu berperan penting banget dalam hidup aku. Semoga nanti memang suatu saat aku mencapai kesuksesan, aku bakal membahagiakan orang tuaku Amin. semaksimal mungkin. Amin, amin. Terus tadi keputusan kamu udah tepat, udah nggak perlu lagi pakai susuk-susuk lagi, jadi diri sendiri. Iya. Karena kamu sebenarnya punya potensi, kata si nenek itu. Tinggal kamu sendiri mengolah dan lebih dekat gitu Iya. kepada pemiliknya. Heeh. Ya baik Panglima, gimana nasihatnya untuk Mei? Ya udah benar semua sih yang dikatakan tadi ya. Artinya kita kan sebagai manusia bisa memilah dan memilih mana yang layak kita jalani, mana yang tidak, mana yang bagus nasihat kita ambil, mana yang kurang baik ya gak usah kita dengar, gak usah kita jalankan. Itulah gunanya akal pikiran dalam diri manusia gitu. Jadi jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihat makna isi yang dikatakannya. Karena kita tidak boleh menyalahkan, oh si Polan ngomong begini, oh ini bukan manusia yang ngomong, oh ini yang ngomong misalnya ya maaf ya misalnya nih binatang sekalipun tapi dia bisa bicara, tapi kalau yang dia ngomongin benar baik ya harus kita akui gitu dan kita terima gitu. Jadi apa yang kita buat pasti akan kita nikmati hasilnya gitu. Tidak ada suatu prestasi dan hasil yang baik tanpa kerja keras, tanpa perjuangan yang luar biasa di dalamnya. Pasti kita harus benar-benar dulu diuji, baik kesabaran kita, baik mental kita, baik keahlian kita, baru kita bisa mendapatkan sesuatu yang memang kita cari, yaitu prestasi atas apa yang kita kerjakan gitu. Maka tunjukkanlah prestasi kita, kemampuan kita, dan carilah pengakuan kepada orang-orang yang melihat prestasi kita, karir kita, karya kita gitu. Insya Allah kalau kita memang sebuah permata berlian tetap akan menampakkan sinarnya, walaupun ditutupin oleh lumpur sekalipun. Amin. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.